Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu-ibu Aisyah dan semua yang bisa bergabung saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Salawat dan salam dari Allah semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita belajar bersama mengenai ragam ihwal wanita muslimah. Sebelum materi, terlebih dahulu mari kita pahami tentang perbedaan antara muhrim dan mahram. Muhrim adalah orang yang berpakaian ihram. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 disebutkan, nomor 1, orang yang haram dinikahi adalah suami, bapak suami, putra suami, saudara laki-laki seibu atau sebapak saja atau seibu saja, putra saudara laki-laki dan putra saudara perempuan, paman dari pihak bapak dan ibu, susuan ialah saudara laki-laki karena susuan, para wanita muslimah, hamba sahaya, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, anak kecil. Yang kedua, aurat wanita di hadapan mahram. Al-Qutubi. Tingkatan para mahram berbeda-beda ditinjau dari segi hubungan pribadi secara manusiawi, tidak diragukan lagi. Keterbukaan seorang wanita di hadapan bapak dan saudara laki-lakinya lebih terjamin atau lebih terpelihara daripada keterbukaannya di hadapan anak tiri. Karena itu, batas aurat yang boleh terbuka di hadapan masing-masing mahram berbeda-beda pula. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mereka tidak berbeda pendapat tentang aurat wanita di hadapan sesama wanita, baik yang muslimah dan yang bukan muslimah. Tidak haram tubuhnya terbuka di hadapan mereka kecuali bagian antara pusat dan lutut. Nomor 3, aurat wanita di hadapan bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakan kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kehormatan atau kemaluannya mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kerudungnya ke dadanya. Yang keempat, jilbab dan syarat-syaratnya. Jilbab ialah pakaian yang menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai ke kaki, atau menutup sebagian besar tubuh. Jilbab mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu menutup seluruh badan selain yang dikecualikan seperti muka dan kedua telapak tangan. 2, tidak ada hiasan. 3, kain tebal tidak tembus pandang. 4, lapang dan tidak sempit. 5, tidak menyerupai pakaian laki-laki. 6, tidak menyerupai pakaian orang kafir. 7, pakaian yang tidak menyolok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang memakai pakaian yang menyolok atau pakaian kebesaran atau pakaian kemegahan, Allah akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat. Kemudian dinyalakan api pada pakaian itu. Yang kelima, wanita sebagai cobaan. Keberadaan wanita sebagai cobaan tidak boleh membuat mereka berang. Sebab memang begitu sifat keadaannya. Sifat wanita yang lembut, memiliki keelokan dan pesona, akan menarik hasrat kaum laki-laki.
Jika keduanya saling bertemu, tentu akan terjadi kerusakan. Dari sinilah maka keberadaan mereka sebagai cobaan. Maka mereka harus menjaga dirinya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tabarruj. Tabarruj ialah tindakan seorang wanita menampakkan hal-hal yang seharusnya tertutupi di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Hal tersebut meliputi perhiasan-perhiasan yang dipakainya, bagian-bagian dari dirinya yang menawan hati orang lain, kedua lengannya, betisnya, dada, dan lehernya. Tabarruj jika dikaitkan dengan seorang wanita memiliki 3 pengertian. Yang pertama, menampakkan keelokan wanita dan bagian-bagian tubuh. 2, memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah. 3, memamerkan dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Menurut Al-Quran, sunnah Nabi, dan kesepakatan ulama muslim, hukum tabarruj adalah haram. 7. Ikhtilat atau bercampur ialah berkumpulnya seorang lelaki dengan orang perempuan yang bukan mahramnya, atau berkumpulnya beberapa orang perempuan dengan beberapa orang lelaki pada suatu tempat yang memungkinkan untuk saling bertemu pandangan, maka keberadaan tersebut dianggap ikhtilat. Hukumnya haram karena hal itu akan memberi peluang bagi setan. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada bersepi-sepian di tempat sunyi seorang lelaki dengan seorang perempuan, melainkan setan merupakan orang yang ketiga di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan lainnya. Yang ke-8, berhias yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita dilarang: 1, mencabuti rambutnya, rambut muka tentunya. 2, mengikir giginya. 3, menyambung rambutnya. 4, bertato kecuali karena suatu penyakit. 5, operasi kecantikan yang merubah ciptaan Allah, seperti memacungkan hidung, merampingkan pinggang, memotong tulang rahang, dan lainnya yang sejenis. Demikian ibu-ibu apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga kita diberi kemampuan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Apabila ada hilaf, salah, dan kekurangan saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.